Niki istiqomah bagian kedua. Muga-muga kita sedaya diparingi saged istiqomah, ya kan. Diparingi saged istiqomah. Sekecil apapun amal solehnya. Ya, masih tentang istiqomah, ya. Niki temanya kiat menjaga istiqomah. Kiat menjaga istiqomah. Satu, selalu ingat-ingat janjinya Allah. Titik ini berarti kita harus tahu janji-janjinya Allah. Harus tahu ayat-ayat tentang janji. Janji Allah itu pasti dipenuhi walaupun masih gaib. Dan harus yakin terhadap janji-janji Allah supaya istiqomah ibadah ini. Jangan meragukan sedikit pun. Contoh ini, monggo dipun buka Quran surat 41. Surat Fussilat ayat 30. Surat 41 ayat 30. Monggo Ustaz dipun bantu maosaken. Al-Quran surah yang ke-41 atau surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan gembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ampun, monggo dipun renungaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Summa kemudian istaqomu, mereka istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, dalam ketauhidan. Tafsirnya bisa istiqomah dalam beramal soleh. Kita ingat-ingat, kalau kita bisa istiqomah janjinya Allah, Allah akan menurunkan malaikat yang bakal mencabut nyawanya
sebelum mencabut nyawa kita, malaikat bisi dulu. Oke. Kita nanti ya, ketika mau dicabut nyawa kita sama malaikat, kalau kita istiqomah dalam keimanan, tauhid dan amal saleh, malaikat itu bisi nggak langsung cabut enggak. Bisikannya ya. Allah takhafu. Jadi malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun mau mencabut nyawanya orang-orang yang istiqomah dengan membawa bisikan. Bisiknya satu, Allah takhafu, kalian jangan takut. Kalau tafsirnya banyak, kalian jangan takut meninggalkan dunia, jangan takut menghadapi aku malaikat. Jangan takut meninggalkan keluarga, jangan takut yang lain. Satu, berarti pede kan. Yang kedua, wala tahzanu, kalian jangan bersedih. Sedih ninggalno keluarga, sedih ninggalno dunya. Jangan. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya orang itu kalau mau meninggal sedih mikirno keluarga nih. Kalau tak tinggal mati ya opere anakku. Makanya dibisiki dulu sama malaikat. Tek, tek. Terus bisikan yang ketiga menyenangkan. Wa abshiru bil jannah, bergembira kalian dengan surga. Nah, ketika mendengarkan bisikan surga, senang kan? Semuanya lupa ya dengan urusan dunianya. Wis gak sedih. Tenang. Niku buai napa? Istiqomah. Kiat menjaga istiqomah dengan mengingat-ingat janji-janji Allah. Kadang janji sama manusia saja yakin, berarti yakin ternyata blegedes. Ini janjinya Allah. Siapa yang sholat duha berapa rakaat dijanjikan dibangunkan rumah di surga. Niku sing yakin, jadi semangat istiqomah duhane. Ya, walaupun intinya mencari ridha Allah, tapi kan diiming-iming itu supaya semangat. Kan Allah sering iming-imingi kan. Siapa yang berinfak 1000 dibalas 700 kali, kan iming-iming. Yakin ya. Jadi semangat. Oh, aku naik sholat sekian rakaat juga dibangunkan rumah di surga. Yakin. Cara istiqomah. Aku nek belajar ngaji di rumah ke tempat ngaji, dosa kok diampuni. Niku dari semangat istiqomah. Yakin. Ngoten nggih? Saya juga sama belajar begitu. Supaya istiqomah, aku meyakini janji-janji Allah, janji-janjinya Rasulullah. Ngoten. Contoh yang kedua, contohnya kayak dibuka surah 46 saya tak diri ngerepek surat 46 ayat 13.
13 dan 14. Monggo Ustaz. Al-Quran surah yang ke-46 atau surah Al-Aqaf ayat 13 dan 14 yang artinya ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat 14, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah sampai akhir hayat, Allah sebut mereka calon penghuni surga. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Dan janji Allah itu banyak di Quran tentang istiqomah. Karena berpegang teguh pada pendidikan, audit, dan tetap beramal soleh. Semoga Allah beri keringanan, ya. Berpegang teguh Semoga Allah meringankan. Pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, supaya aku tidak tanya lagi amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Jawab Rasul, kul amantu billah. Ngomong bahwa aku beriman pada Allah. Tsumma saking, kemudian istiqomah. Jaga iman sampai akhir hayat, itulah ya, istiqomah. Buktinya tidak sedikit orang yang enggak istiqomah. Buktinya awal yang beriman, setelah belakangan murtad, namanya enggak istiqomah. Walaupun namanya orangnya istiqomah. Doanya Imam Hasan Al-Basri kemarin, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau Tuhan kami, farzuqnal istiqomah, bila kami rezeki istiqomah. Orang bisa istiqomah itu ya rezeki orang yang duit, malah berat. Rezeki berupa istiqomah. Ya Allah, bila aku istiqomah salat jamaah di masjid sampai akhir hayat. Dungu datang Allah. Ya Allah, jangan paringi saged istiqomah dan ibadah kami sampai akhir hayat. Istiqomah dalam beramal soleh. Jangan buka surat 18 ya, ayat 46. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 46. Monggo Allah ndawuhi napa dhateng kita. Monggo Ustaz.
surah yang ke-18 atau surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Wal baqiyatus sholihah, kebaikan yang terus-menerus namanya istiqomah. Itu lebih baik di sisi Allah dan itulah yang menjadi harapan. Berarti tidak bisa mengandalkan hartanya dan anak-anaknya, tidak bisa. Ya kalau anaknya soleh-solihah, kalau enggak, yang istiqomah adalah amal baik dengan terus-menerus yang menjadi harapan di sisi Allah. Pun monggo saniki napa sing kita istiqomahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan keistiqomahan itu beda-beda. Wonten istiqomah salat malam istiqomah. Ana sing gak kuat kok salat malam, tapi istiqomah yang lain baca Quran tiap hari 1 juz misalkan istiqomah. Ada yang gak kuat maca Quran mau lambat langsung ngantuk. Ada yang kuat istiqomah puasa sunnah. Ada yang puasa sunnah gak kuat. Ya, ada amal soleh yang lain yang bisa istiqomah, misalkan sedekah sehari 1000 istiqomah. Sebabnya istiqomah kita bisa berbeda-beda. Yang penting kita berusaha untuk istiqomah. Oke, niku dawuh Allah yang menjadi harapan besok di akhirat di sisi Allah. Amalan wal baqiyatus sholihat, amal soleh yang terus menerus. Oke, tinggal pilih mana yang kita anggap kita mampu ya. Tapi yang bagian terus menerus ya, as-sholihat amal soleh. Yang kedua ya, dengan makna yang sama tapi beda surat beda ayat. Surat 19 ayat 76. Jenengan sing maos kula sing minum. Monggo Ustaz. Surah yang ke-19 atau surah Maryam ayat 7 yang artinya Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Surat pinten? Surat 19 ayat 76. Oh 76. Kurang kira 7 nih Ustaz. Kurang ya. Bukan apa-apa. Susunya kurang. Oh belum mobil. Surat yang ke-19 atau surah Maryam ayat 76. Yang artinya susumu dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Amal baik yang istiqomah kekal. Amal baik yang mana saja lah. Saya kasih contoh dari Rasulullah SAW. Jujur istiqomah. Ini istiqomah pun kadang-kadang berat. Orang yang kepingin jujur terus, kadang Allah menguji ya ketidakjujuran untuk menyelamatkan dirinya. Masih tetap jujur apa enggak? Wes aku mau beramal soleh dengan kejujuran. Satu jujur aja lah. Berasnya apapun, ya jujur dalam keadaan apapun.
jujur istiqomah sampai akhir hayat, sebagaimana pesannya Rasulullah pada para sahabat. Sahabat-sahabat, alaikum bisidqi, kalian itu wajib jujur. Ya jujur sahabat. Kenapa ya Rasul? Jawab Rasulullah, fa inna sidqa yati ilal bir, maka sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan. Wal bir yati ilal jannah, dan kebaikan itu mengantar pada surga. Jujur. Dalam satu keluarga itu bapak jujur, ibu jujur, anak jujur, betapa indahnya keluarga ini. Tapi kalau nggak ada yang jujur, terus gak nyaman. Jujur istiqomah, ya. Makanya kita perlu menambah doa kepada Allah agar Allah menjadikan lisan kita itu jujur, ya. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami lisan yang jujur, lisan yang bertutur kata yang bagus, ya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah nabi, sudah bertakwa, tapi masih minta pertolongan pada Allah agar lisannya dijadikan lisan yang jujur, yang bertutur kata dengan baik. Coba jenengan lihat nggih teng Quran surah 26. Surah 26, ingat saya nggih, gonai lali jenengan mengatakan wong sepuh iku yo gampang lali. Surah 26 ayat 48. Bukan. Surat 26 ayat itu kan? Dua kali teman tahu. 84. Surat 26 ayat 84. Oh ya wali, maklum wis tuwa ya. Sing dengan mati ya. Niku redaksi ngeten, waj'al, ya Allah jadikanlah li aku niki ya doa Nabi Ibrahim. Lisana, lesan itu bahasa Quran, ya. Lesan itu bahasa Quran, bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa Arab. Lesan. Sidqin itu jujur, sidqin buat tutur kata yang bagus. Niki mungkin saged jenengan tambahkan donga yen mantun salat. Dungana sak keluargane pakai bahasa Indonesia mawon, ya. Ya Allah jadikanlah lisan keluarga kami lisan yang jujur, lisan yang bertutur kata yang bagus. Fil akhirin termasuk generasi yang akan datang, ya anak cucu nih. Siapa tahu dengan doa mbahnya ini nanti anaknya, cucunya, cicitnya semuanya jujur dengan tutur kata yang indah, yang baik. Ojo bosen-bosen dongo.
apalagi menyesal karena doanya merasa enggak dikabulkan. Pasti Allah kabulkan, hanya saja apanya yang kita enggak tahu, ya. Siapa tahu nanti dikabulkan ke anak kita atau cucu kita atau cicit kita, paling tidak diganti dengan ampunan dosanya. Oke? Kita tunggu dibalas dengan diampuni dosanya. Oh, ini amal saleh dengan kejujuran. Kasih contoh lagi. Istiqomah baca tasbih. Istiqomah baca tasbih. Wes aku tak istiqomah maca tasbih sehari misalkan 1000 misalkan istiqomah. Mari sholat 200, 5 kali sholat 1000 istiqomah. Subhanallah ilazim, subhanallah wa bihamdi, atau terbalik subhanallah wa bihamdi, subhanallah ilazim. Yang istiqomah Allah berjanji akan membahagiakan. Dengan membaca istiqomah, dengan membaca tasbih yang istiqomah, Allah akan membahagiakan hidupnya. Bahagia. Makanya ada satu komunitas berzikir. Satu kalimat dibaca ribuan. Istiqomah kan akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau jenengan berat, ya milih yang ringan. Itu yang senang bertasbih, mengistiqomahkan baca tasbih. Makanya ada orang yang sambil jalan kadang-kadang bawa tasbih untuk alat menghitung, mungkin nggak tahu apa yang dibaca. Ada yang tanpa bawa alat tapi hatinya terus bertasbih, ya. Yang penting istiqomah. Istiqomah berzikir. Kalimat zikir itu banyak, termasuk istighfar, kalimat zikir, salawat, kalimat zikir, la haula wala quwata illa billah, kalimat zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kalimat zikir untuk menghilangkan kesedihan, ya. Untuk menghilangkan kesedihan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus kesel ngitung, gak usah dihitung. Dengan berzikir itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Monggo jenengan buka nggih Quranipun surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Ini hati ini kita penuhi dengan zikir, insya Allah setan nggak gampang menduduki hati. Zikir terus, ibadah zikir enak walaupun nggak punya zikir. Surat 13 ayat 28. Monggo. Surat yang ke-13 atau surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah,
Masya Allah ya. Sampai ada ulama itu yang merasa kalau saya lupa pada satu detik itu saya sudah merasa dosa. Jadi hatinya selalu ingat sama Allah. Lah zikir itu ya, menurut ulama ada 3 macam zikir ya. Satu, zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Hatinya selalu ingat pada Allah terus. Ketika menatap ciptaannya Allah, ingat sama Allah. Ketika mandi, ya ingat sama Allah dengan ciptanya airnya. Ada nyamuk, ya hidup dari air, ingat yang menciptakan nyamuk, ingat Allah. Sebabnya di mana saja dia ingat pada Allah. Itu berzikir hati. Gak pernah sepi, gak pernah lupa zikir. 2, zikir dengan lisan, dengan membaca kalimat thayyibah. Ada yang dengan membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, zikir dengan lisan. Yang ketiga, zikir dengan anggota tubuh badan, zikir dengan fisik, dengan bentuk ketaatan, mentaati Allah, sholat, puasa,